ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Miftahul Huda. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim pengajian Al-Jamaiyatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan apa yang telah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Kali ini akan menginjak kepada bagian-bagian air. Kemarin kita telah membicarakan tentang air itu ada dua, satu air yang turun dari langit, dua air yang keluar dari dalam tanah. Macam-macamnya kemarin kita sudah sama-sama bahas. Air yang turun dari langit itu ada namanya air hujan, ada namanya air embun, ada namanya air salju. Salju itu turun dari langit. Kalau turun dari tanah itu bukan bukan salju namanya. Kalau dari tanah namanya itu sarjono. Itu kalau dari tanah. Tapi kalau dari langit namanya salju. Kemudian ada yang keluar dari dalam bumi atau dari dalam tanah. Ada namanya air laut, ada namanya air sungai, air sumur, dan lain-lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qasim kemudian membeberkan macam-macam air ini. Tummalnya hutang qasimu ila arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 macam. Dari berbagai macam air yang ada di muka bumi ini, kemudian dibagi menjadi 4 macam. Apa 4 macam itu? Yang pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimali. Yang pertama, tahirun, suci, fi nafsihi, dirinya air itu suci. Artinya air itu sendiri bentuknya suci. Seperti ini air ini, badan air ini adalah suci. Air ini suci. Karena ia suci, bisa dipakai untuk mengambil air wudhu. 1 gelas ini, ibu, itu bisa dipakai untuk air wudhu. Caranya seperti ini, pipet dimasukkan, kemudian dibanturkan dikit-dikit. Berarti harus ada yang bantu. Kalau nggak ada yang bantu nanti malah tumpah ke baju. Jadi ada yang bantu, suaminya itu lupa pegangnya. Ya, jadi misalnya bisa terjadi 2015 itu terjadi kan. 2015 nggak ada air, jadi sementara kita pengen wudhu, sudah lama sekali tidak mandi karena air susah. Waktu itu kan 1 jerigen berapa itu? 1000 kan? Ada yang mendadak kaya gara-gara gak hujan-hujan, gara-gara air. Tahirun fi nafsihi, air yang suci, dan air itu sendiri dirinya suci. Mutahhirun li ghairihi, sucinya diri air itu mampu mensucikan barang yang lain. Seperti ini, suci ini mampu mensucikan yang lain. Tangan ibu misalnya habis beda di ayam, apa itu beda di nyiangin ayam. Iya, ayam itu disiangi, pas lagi dipegang khususnya rupanya keluar taiknya. Nah, di situ oleh ayam itu kena di tangan kotor, ini bisa mensucikannya. Ini dipancurkan di situ ke tangan yang terkena najis tadi, bisa membersihkan. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, suci dirinya dan mampu mensucikan barang yang lain. Apa air yang bisa mensucikan seperti itu? Namanya
ma'ul mutlaki, namanya adalah air mutlak. Wa ma'ul mutlak. Jadi seluruh air mutlak itu bisa mensucikan kotoran, bisa mensucikan hadas, dan bisa mensucikan najis. Air mutlak itu maksudnya apa? An qaidin lazimin fala yadurru qaidul al-mufid. Air mutlak itu adalah air yang ada ikatan, air yang ada ikatan. Artinya mutlak bebas, mutlak itu bebas dari ikatan. An qaidin lazimin, dari ikatan yang lazim. Karena air itu kan macam-macam Bu ya. Ada namanya air kopi, ada namanya air teh gitu. Kan macam-macam ya. Ada namanya air mineral. Seperti ini namanya, kalau ibu nggak tahu namanya air mineral. Jangan heran. Setiap hari aku minum air mineral. Maksudnya minum air putih itulah. Jangan sok nanti ngekeren taunya nggak tahu air mineral itu apa. Murah air mineral itu, karena dibungkus aja jadi mahal. Coba masuk galon 4.000 sampai rumah 1 galon. Nah, kalau nggak percaya tanya sama Ibu Sunyati. Kalau nggak percaya itu, kalau nggak percaya, murah air mineral itu. Tapi kalau sudah dibungkus seperti ini jadi mahal. Jadi yang mahal itu bungkusnya itu. Sama-sama dimasukkan dalam segini, dalam gelas ini dan sebanyak ini. Tapi kalau isinya madu itu jadi mahal itu. Setengah kilo jadi 50.000. Kalau nggak tahu tanya sama Pak Ustadz Miftahul. Kalau nggak tahu, kalau nggak percaya gitu. Beda. Nah, kalau isinya ada air, isinya ada madu, itu berbeda. Tapi yang membuat mahal itu sesungguhnya adalah bungkusnya ini. Kalau isinya sendiri sebetulnya tidak mahal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang bebas dari segala macam ikatan. Kalau orang nyebut air teh, berarti yang mengikat adalah teh. Ditaruh di mana-mana namanya tetap air teh. Ditaruh di cerek namanya juga air teh. Ditaruh di gelas teh. Taruh di baskom teh. Taruh di ember teh. Itu ambil itu sana di belakang ada 1 ember teh. Nyebutnya teh, airnya hilang. Itu karena sudah diikat oleh teh. Yang dimaksud air mutlak ini bebas dari ikatan seperti itu. Seperti ini namanya air orang biasa nyebut air aqua, padahal sebetulnya aqua itu merek itu, bukan air ya. Ya ini namanya Aki 8. Ini namanya air Aki 8. Ketika ditaruh di sini namanya air Aki 8. Coba ditaruh di gelas, namanya air gelas. Coba ditaruh di cerek, namanya air cerek. Coba taruh bak mandi penuh 1 bak mandi, namanya air bak. Gak pernah ngomong coba ambil air mineral di bak mandi, nggak ada yang biasa seperti coba air bak, ambil air bak mandi, coba ambil air sumur, biasa begitu. Nggak ada orang yang menyebut coba ambil air mineral yang berada di dalam sumur, jarang seperti itu. Itu kelamuan. Jadi air yang seperti itu disebut dengan air mutlak. Air mutlak maksudnya bebas dari segala macam ikatan. Karena ilbi'ri fi kaunihi mutlaqan, seperti air sumur itu kondisinya adalah air mutlak. Ketika di dalam sumur namanya air sumur. Ketika di dalam kolam namanya air kolam. Ini kolam, kebetulan lagi kosong airnya. Terus air sumur dipindahin ke dalam kolam, kolamnya penuh, namanya masih air kolam, bukan lagi air sumur. Begitu air kolam penuh, kemudian dipindah air kolam itu ke bak mandi, namanya sudah air bak mandi. Itu namanya bebas dari ikatan. Yang satu ikat, lepas dari ikatan itu namanya sudah berubah. Beda dengan Ibu Misbah Hanum, kemana-mana tetap Ibu Misbah Hanum itu diikat oleh Pak Parman. Walaupun di Medan tetap, walaupun di sini tetap
Ya enggak berubah-ubah. Kalau itu usaha itu pindah tempat namanya berubah, itu namanya masih mutlak. Berarti mutlak itu artinya bebas dari ikatan. Kalau terikat itu namanya bukan mutlak. Kemudian wasani yang kedua, air yang kedua tadi, air yang pertama itu adalah air yang suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Yang paling gampang kita ingat begitu. Air yang pertama itu adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya tadi, air sungai, air laut, air sumur, air hujan, air salju, air embun dan seterusnya. Yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun istimalun. Yang kedua, air itu suci, tetapi air itu suci dan digunakannya makruh. Airnya suci, tetapi makruh digunakan. Makruh itu apa sih? Makruh itu adalah dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu namanya makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Jadi yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun istimalun. Suci dan mensucikan, tapi makruh menggunakannya. Digunakan di mana? Itu makruh fil badani, di badan, dipakai untuk mandi, dipakai untuk wudhu, itu makruh. La fi saudi, tapi tidak untuk pakaian. Ada jenis air suci, tetapi air itu makruh dipakai untuk mandi, dipakai untuk wudhu. Tapi kalau untuk nyuci baju enggak makruh. Air seperti apa yang seperti itu? Wal ma'ul musyammas. Seperti itu adalah air musyammas. Apa itu air musyammas itu? Air musyammas itu adalah air yang terkena panas sinar matahari. Air yang terkena panas sinar matahari, tetapi air yang tidak berada di wadah dua macam. Yang pertama wadah emas, yang kedua wadah perak. Kalau ibu punya termon terbuat dari emas, di atas itu panas kayak mana, itu enggak makruh. Termon dari emas. Itu misalnya kan, misalnya Ibu Dina habis jualan dari pagi sampai sore selama 1 bulan, ada hasilnya. Terus biar kita tidak terkena air makruh, kita gini aja Pak, ngomong sama rundingan sama suaminya, kita gini aja Pak, gimana? Kita ganti termon kita dengan emas, termon emas. Misal air yang terbuat dari wadah emas, yang pertama. Yang kedua, air yang berada di wadah perak. Air yang berada di wadah perak. Ketika air dari wadah emas dan wadah perak yang seperti ini, panas seperti apa dari matahari, itu tidak makruh hukumnya. Tapi ada yang mengatakan air yang dimaksud makruh itu adalah air yang terlalu panas, itu makruh dan bahkan haram dipakai. Air yang terlalu panas, umpamanya mau berwudu dengan air yang barusan direbus dan menggelegak gitu, itu haram hukumnya dipakai yang seperti itu. Yaitu Imam Nawawi mengatakan yang seperti itu nggak boleh dipakai. Atau yang terlalu dingin, air yang terlalu dingin, itu juga tidak boleh. Terlalu panas tidak boleh, terlalu dingin tidak boleh. Yang menyebabkan tidak boleh bukan wadahnya, tapi karena kondisi airnya yang sangat panas atau kondisi airnya yang sangat dingin. Yang sangat panas itu disebut dengan ma'ul musyammas, air yang terkena panas sinar matahari. Air musakhan, air atau air yang terjemur, kita fihi, terjemur panas, kemudian ada pengaruh panasnya dari lantaran terjemur tersebut. Wa inna ma yakrahu syar'an bi qadri hari. Air yang seperti itu secara syar'i hukumnya makruh karena keadaannya yang panas. Fi ina'in muntabi'in, fi ina'in muntabi'in, di tempat yang tertempa atau terbuat atau
Ya seperti apa, termon itu kan namanya itu terbuat itu kan di satu tempat atau wadah air yang terbuat. Kecuali wadah air itu tidak terbuat, kolam itu wadah air tidak terbuat, itu tidak asli itu. Artinya tidak ada orang yang bisa menciptakan kolam kecuali Allah telah memberikan sarananya. Illa inna kadaini li sifai jauhari bina. Itu tadi saya sampaikan, kecuali di dua wadah karena murninya wadah tersebut, sehingga kalau ditaruh pagi bisa malam hilang. Itu yang terbuat dari emas, terbuat dari perak. Faidah barda, tetapi air yang seperti itu yang panas karena sinar matahari, wa idza barda zalatil karahatu, hilang makruhnya. Itu kalau ada air panas kemudian hilang panasnya, maka air itu kembali seperti semula, normal, tidak makruh lagi. Wahtar Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ada karahati mutlaqan, tidak ada kemakruhan sama sekali kalau panasnya cuma karena matahari. Jadi boleh kita pergunakan air itu untuk berwudu. Wa yakrahu aidan sadidus sukhunati wal burudati, dan makruh juga kalau sangat panas atau sangat dingin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembagian air ada 4. Yang pertama air suci dan mensucikan. Itu bisa dipakai untuk berwudu. Contohnya apa? Air sumur, air ledeng, air sungai, air laut, air embun, air hujan. Kalau ibu misalnya habis dan 6 bulan nggak ada air, tiba-tiba hujan, itu langsung lari ke depan rumah. Nawaitul husna li izalati, nawaitul husna akbari lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi besar karena ya mandi air karena Allah Ta'ala. Langsung lari ke depan rumah, di situ langsung basah-basah gitu. Atau kalau di depan rumah rame, langsung ke belakang rumah. Mandi air hujan boleh. Niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Itu yang pertama. Kenapa? Karena air hujan termasuk air mutlak. Yang kedua, tahirun mutahirun makruhun istimalu, air yang suci dan mensucikan. Tetapi air suci itu makruh hukumnya untuk dipakai. Enaknya kita ingat adalah air yang terkena panas sinar matahari, makruh. Tapi enak dipakai, apalagi pas kondisi dingin-dingin, air terjemur, ngalir ke bawah, mancur di punggung, itu enak, bukan main rasanya. Tetapi hukumnya adalah makruh kalau itu terjemur. Beda dengan air yang dipanaskan di periuk, itu tidak terjemur. Terjemur dengan matahari, terpanaskan oleh api, itu berbeda. Jadi yang makruh itu adalah terjemur matahari. Tetapi kalau pagi-pagi mau mandi terus nggak mampu untuk mandi karena terlalu dingin, langsung suaminya perintah kepada istrinya, Bu, rebus air dulu. Airnya rebus air 1 galon. Begitu 1 galon air itu direbus untuk mandi kedua-duanya, karena pagi-pagi itu sangat dingin gitu. Jadi air pertama suci dan mensucikan. Yang kedua suci dan mensucikan, tapi makruh untuk dipakai. Insya Allah yang ketiga minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada tanya, saya tutup. Silakan. Yang di belakang mau tanya. Yang di belakang itu tidak mungkin tanya, Bu. Kurang beda dengan saya, Bu. Bagaimana kalau seandainya air itu ditaruh di wadah emas? Boleh, tapi hati-hati. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.